ngapain. Oh iya, Fit. Katanya tadi kamu nyariin aku ya? Ada apa? Mau minta tolong bantuin tugas kuliah nih. Apaan? Nanti sore lah di rumahku aja. Oh iya, kenalin. Ini teman aku namanya Lia. Lia. Roni. Berawal dari perkenalan saat mengerjakan tugas kuliah bareng, kisah pun dimulai. Roni adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi swasta di Kapuas, Kalimantan Tengah, sedangkan Lia adalah adik kelasnya. Seringnya mereka bertemu untuk mengerjakan kuliah bareng. Roni ternyata mulai menyukai Lia dan mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun apa yang terjadi? Sebenarnya kamu udah punya pacar belum sih? Belum. Emang kenapa, Kak? Kamu mau jadi pacar aku? Kakak ini bercanda aja sih ngomongnya. Kenapa sih kamu tuh cuek banget sama aku? Enggak kok, perasaan kakak aja kali. Ya, dari pertama aku kenal sama kamu, aku tuh udah suka sama kamu. Tapi kenapa sih kamu tuh cuek sama aku? Maaf ya, Kak. Mungkin selama ini kakak salah nanggapinnya. Aku duluan ya, Kak. Ya, ternyata cintanya Roni bertepuk sebelah tangan. Hampir setahun sudah, Roni hanya bisa memendam rasa cintanya dalam hati, karena Lia tak juga membalas cintanya. Hingga suatu hari. Oh iya, habis lulus Kak Roni mau kemana? Gak kemana-mana kok. Cuman sih kayaknya ada yang mau ngajak aku kerja. Oh ya, bagus dong. Kak Roni sekarang udah punya pacar dong. Belum sih. Emang kenapa? Kamu mau jadi pacar aku? Kalau iya gimana? Kamu serius? Semakin hari hubungan asmara Roni dan Lia semakin mesra. Hingga pada suatu hari, Roni berhasil mencuri kesempatan dengan mengajak Lia untuk melakukan tutumpakan, dan... Itu mamanya mau kemana? Nggak tahu lah, udah biarin aja. Yang penting kan kita bisa berdua di sini. Emangnya kalau berdua mau ngapain? Hiup jalik jek jebret logo Dorjos, jurus bancet paeh, jurus helikopter, ajul gedang, gogo kencing dilakukan mereka sampai becek-becek. Maknyos bosku, maknyos, jos, jos, endol banget bosku. Kak, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh dong sayang. Kamu mau ngomong apa? Kamu serius kan sama hubungan kita? Serius dong sayang. Masa aku main-main sih sama kamu? Hingga pada suatu hari, ayahnya Roni yang sedang sakit parah berwasiat padanya, kalau dia harus menikah dengan saudara sepupunya bernama Anis. Rata-rata keluarga besar kita semuanya nikah dengan sepupunya. Jadi sekarang kamu tinggal deketi Anis. Ingat-ingat ya pesan papamu ini. Iya pak, bu. Tak lama setelah itu, ayahnya Roni meninggal dunia, dan wasiat untuk menjodohkan Roni dilanjutkan ibunya. Uang apa ini kak? Nah, anggap aja ini sebagai ikatan hubungan Anis sama Roni. Maksudnya? Kita anggap aja ini sebagai tunangan. Gimana kak? Aku sih menurut apa kata mama aja. Secara simbolis dan sederhana kini Roni dan Anis telah terikat tali pertunangan, dan semua itu didengar oleh Lia. Kamu udah tahu belum kalau kita udah tunangan? Iya bang, sekarang aku tanya sama abang. Tanya apa? Sebenarnya abang udah punya pacar belum sih? Abang tuh belum punya pacar deh. Mengetahui kabar kalau Roni telah dijodohkan orang tuanya, Lia pun pergi menemui Roni di rumahnya untuk minta penjelasan, dan apa yang terjadi. Kamu udah punya pacar lagi, Kak? Itu dong. Tapi aku ini pacar kamu, Kak. Aku udah kasih semuanya buat kamu. Nggak bisa deh. Itu masih dari amat bapak aku. Lebih baik kamu menikah sama aku, Kak. Kamu mau kan nikah sama aku? Kamu nggak usah pikirin ya. Aku tuh udah kangen tau sama kamu. Ya, Roni pun berhasil menenangkan Lia, hingga akhirnya terjadi tutumpakan kembali. Maknyos bosku, maknyos, jos, jos, endol banget bosku. Masih bingung dengan nasib hubungannya dengan Roni, Lia kembali hubungi Roni untuk minta kejelasan tentang rencana pernikahan yang telah dijanjikannya. Kamu jadikan nikahin aku?
jodoh ini? Aku nggak peduli, Kak. Pokoknya kamu harus nikahin aku. Aku udah kasih semuanya buat kamu, Kak. Jadi kapan kamu nikahin aku? Yaudah, Sabtu besok aku jemput kamu ya. Kita nikah di Bahaur. Ya. Setelah dapat telepon dari Lia, Roni semakin terdesak dan bingung apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya Roni memiliki ide busuk untuk memaikan Lia. Dengan begitu dia bisa leluasa menjalankan wasiat bapaknya untuk menikahi Anis. Hingga pada suatu hari, Roni pun menjemput Lia di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Lia pamit ya, Pak. Ya. Kok berhenti, Kak? Ya ini, kakak boleh pipis. Kamu tunggu di sini ya, tapi jangan yang ke belakang. Ya. Setelah memaikan Lia, Roni kemudian pergi ke rumah tunangannya dan bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Abang boleh minta air minum nggak? Oh ya, sebentar ya bang. Duduk dulu bang. Makasih ya, Dek. Ada apa bang kesini? Nggak apa-apa kok, Dek. Abang boleh nginep di sini nggak? Oh, ya boleh lah bang. Abang mau istirahat sekarang ya. Kepala abang pusing. Oh, ya udah. Kalau gitu aku antri ke kamar ya. Keesokan paginya jenazah Lia ditemukan warga yang hendak berladang dan segera melaporkannya pada polisi. Astagfirullahaladzim. Hah? Mayat? Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk melakukan olah TKP dan identifikasi korban. Dari hasil identifikasi dan penyelidikan selama 2 hari, akhirnya polisi menemukan petunjuk dan memunculkan tersangka pelaku yaitu Roni. Dan di akhir cerita, Roni akhirnya ditangkap polisi di rumahnya dengan sedikit perlawanan. Ada apa ya, Pak? Selamat malam, Bu. Roninya ada? Ada Di mana Roninya? di dalam. Polisi Oke. Kalau begitu, kita bagi 2 tim. Kalian berdua ke belakang. Sampai saya. Siap. Jangan bergerak. Ada saya tembak. Atas perbuatannya, Roni kini harus merasakan dinginnya udara malam di balik tembok penjara selama 15 tahun. Tamat dengan ending yang sangat-sangat membagongkan.